Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabbana Atina dengan NIM 25317027, Prodi Magister Pendidikan Dasar, mata kuliah konsep IPA Dasar. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di slide ini saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup dibagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, kehidupan saling berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini semua makhluk hidup itu saling membutuhkan yang teman-teman. Jangan saling menyakiti, menghakimi satu sama lain, baik kepada hewan maupun tumbuhan. Makhluk hidup itu terbagi menjadi 3, yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di slide berikut ini saya akan menjelaskan tentang bernafas. Bernafas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi, energi yang dihasilkan untuk berbagai aktivitas tubuh. Nah, teman-teman, semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen atau karbon dioksida untuk proses metabolisme. Nah, contohnya manusia dan hewan. Manusia itu bernafas melalui paru-paru, sedangkan hewan ada yang bernafas dengan insang, paru-paru, atau trakea. Kalau tumbuhan bernafas itu melalui stomata atau lentisel atau akar. Nah, hewan yang bernafas dengan insang contohnya yaitu ikan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki, sirip, dan sayap. Teman-teman, semua makhluk hidup itu dapat bergerak meskipun tidak selalu terlihat jelas. Contohnya, hewan bergerak aktif, berjalan, terbang, berenang. Nah, kalau tumbuhan itu bergerak pasif, contohnya membuka stomata, mengarah ke cahaya, atau fototropisme. Nah, kalau manusia itu dapat bergerak terlihat jelas seperti berjalan, berlari, berenang, dan sebagainya. Nah, di slide berikut ini saya akan menjelaskan tentang membutuhkan makan dan minum. Semua makhluk hidup itu membutuhkan makan meski dalam bentuk yang beragam dan tidak sama satu sama lain. Makanan berfungsi untuk bertahan hidup, menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi untuk zat pelarut di dalam tubuh. Nah, setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan. Contohnya, seperti hewan, dia perlu memakan rumput untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, setiap makhluk hidup itu memerlukan bahan makanan untuk pertumbuhan, perbaikan sel, atau sumber energi. Contohnya, hewan heterotrof memakan makhluk yang lain. Nah, kalau tumbuhan autotrof membuat makanan melalui fotosintesis. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu memerlukan makan dan minum untuk keberlangsungan hidupnya, yaitu makanan pokoknya seperti nasi, gandum, dan sebagainya. Teman-teman, di slide berikut ini saya akan menjelaskan tentang peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungannya. Rangsangan ini dapat berupa cahaya panas, dingin, bau, sentuhan atau gravitasi, dan rasa lainnya. Makhluk hidup menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsangan. Nah, makhluk hidup dapat merespon rangsangan dari lingkungannya. Contoh, manusia menutup mata saat terkena cahaya terang. Nah, kalau tumbuhan, putri malu menutup daun ketika disentuh. Nah, kalau akar tumbuhan itu akan tumbuh ke sumber air atau hidrotropisme. Di slide berikut ini ada yaitu namanya tumbuh dan berkembang.
Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan berat sel makhluk hidup yang bersifat tidak bisa kembali ke keadaan semula atau irreversible. Nah, pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif. Nah, kalau berkembang adalah kondisi menuju ketercapaiannya kedewasaan yang terjadi secara reversibel. Berbeda dengan pertumbuhan perkembangan termasuk kondisi yang dapat diukur secara kualitatif. Nah, makhluk hidup itu dapat bertambah ukuran, berat badan atau jumlah sel yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Nah, kalau berkembang, perubahan menuju tingkat kedewasaan termasuk perubahan bentuk dan fungsi. Contohnya, manusia itu dimulai dari bayi menjadi anak-anak dan akan menjadi orang dewasa. Sedangkan tumbuhan itu dimulai dari biji menjadi kecambah dan menjadi pohon. Berkembang biak atau dapat melakukan proses reproduksi atau proses biologis individu untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya untuk menjaga kelangsungan hidup dan mewarisi sifat induknya. Cara makhluk hidup berkembang biak sangatlah beragam. Nah, teman-teman, makhluk hidup dapat memperbanyak diri untuk mempertahankan jenisnya. Ada contohnya reproduksi seksual yang menggunakan sel kelamin, yaitu manusia dan hewan mamalia. Nah, kalau reproduksi aseksual tanpa pertemuan gamet, contohnya membelah diri pada amoeba, tunas pada ragi, stek pada tumbuhan. Slide berikut ini saya akan menjelaskan mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup melakukan proses biokimia dalam tubuh yang dapat menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh ini disebut dengan ekresi. Nah, teman-teman, mengeluarkan zat sisa itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Zat sisa itu adalah zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan. Contohnya manusia berkeringat, urin, karbon dioksida, dan sebagainya. Kalau tumbuhan itu mengeluarkan oksigen atau hasil fotosintesis, contohnya getah sisa metabolit melalui daun yang gugur. Di slide berikut ini ada namanya beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Jika tidak mampu beradaptasi, maka makhluk hidup akan sulit bertahan hidup, bahkan dapat mengalami kepunahan. Nah, makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya teman-teman untuk bertahan hidup. Contoh, unta menyimpan lemak dalam panduknya, sedangkan kaktus memiliki daun yang berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Dan kalau hewan, contohnya burung, memiliki paruh yang berbeda sesuai jenis makanannya. Baiklah teman-teman, sekian dari video saya tentang materi ciri-ciri makhluk hidup yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.